Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bangunan masjid tua di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Quds. Kata ini merujuk kota suci di Palestina yang bernama Al-Quds, atau juga dikenal Yerusalem. Usia masjid ini disinyalir sudah hampir 500 tahun. Prasasti yang ada di atas mihrab masjid ini sendiri berangkat tahun 956 Hijriah, atau 1549 Masehi. Nama Al-Quds yang kemudian diucapkan sebagai Kudus ini dipilih Sunan Kudus untuk mengobati kerinduannya terhadap tanah kelahirannya tersebut. Pasalnya, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq dilahirkan di Al-Quds, Palestina sekitar tahun 1500-an. Menara Kudus tergolong berbeda dengan masjid pada umumnya, terutama pada desain arsitektur menara. Menara masjid ini cukup ikonik karena menyerupai bangunan candi dan melambangkan akulturasi budaya masa lalu. Pada masjid kebanyakan, menara dibuat layaknya tugu seperti biasa. Namun, menara masjid peninggalan Sunan Kudus ini didesain seperti bangunan candi. Gaya arsitektur Masjid Menara Kudus secara keseluruhan bergaya tradisi seni Hindu. Hal ini dapat dilihat pada struktur dan bentuk atap berupa tumpang bersusun tiga. Sementara bangunan menara masjid menyerupai Candi Jago, yang merupakan peninggalan Raja Singasari Wisnuwardana. Rupanya menara masjid bukan satu-satunya yang menyerupai bangunan candi. Pintu gerbang Masjid Menara Kudus juga didesain menyerupai Candi Bela atau Candi Bentar. Sementara dua daun pintu dibuat kembar sebagai totalitas tradisi seni Kori Agung atau Padu Raksa. Meski secara umum bangunan Masjid Menara Kudus kental aroma Hindu, namun secara ornamen masjid sangat kental dengan unsur-unsur Arab dan Islam. Ornamen berunsur Arab dan Islam salah satunya dapat ditemukan di padasan atau bak air, yang letaknya di samping bangunan masjid. Padasan itu terbuat dari susunan bata merah tanpa plester. Di bagian bawah terdapat ornamen pola anyaman simpul, arabeske, dengan bahan batu putih. Ornamen tersebut mengisi panil-panil pada bagian dinding padasan dengan jumlah 18 buah. Pola ornamen simpul ini juga dapat ditemukan di sejumlah tempat, seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Mantingan di Jepara. Dalam jurnal arsitektur yang ditulis Terusmanto pada 2013 dengan tajuk, Rupa Bentuk Menara Masjid Kudus, Balai Kulkul, dan Candi. Menurutnya, bangunan Menara Kudus sering diserupakan bentuknya dengan Balai Kulkul. Sebuah bangunan yang menyerupai menara yang beratap dan tempat kulkul atau kentongan agar informasi terdengar jauh dari Banjar dan candi-candi di Jawa Timur, seperti Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Mitos Kalacakra peruntuh kekuasaan pemimpin. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Masjid Menara Kudus memiliki gerbang dengan mitos kekuatan yang mampu meruntuhkan kekuasaan pejabat. Konon, Ja'far Shadiq atau yang dikenal sebagai Sunan Kudus sebagai pendiri masjid memasang raja yang dikenal dengan nama Kalacakra atau Kolocokro. Diyakini, bila pejabat level tinggi melewati pintu tersebut maka jabatannya akan lengser. Awal mula dipasang Raja Kolocokro oleh Sunan Kudus sebagai upayanya memediasi konflik pewaris dinasti Kerajaan Demak. Dan menghindarkan Panti Kudus sebutan untuk pesantren yang diasuh oleh Sunan Kudus dari tarik-menarik pengaruh politik. Pasca wafatnya Pati Unus, Sultan kedua Kesultanan Bintoro Demak, penerus tahta berikutnya yakni Sultan Trenggono, tidak didukung sepenuhnya oleh kalangan internal sehingga terus terjadi gejolak. Pelaku konflik di Kerajaan Demak saat itu Sultan Hadiwijaya dengan Haryo Penangsang. Pada situasi perseteruan panas itulah kedua pihak menemui Sunan Kudus untuk meminta nasihat. Sunan Kudus menghendaki semua dikembalikan pada titik nol. Semua harus menanggalkan posisi politik, jabatan ataupun kekuasaannya. Sunan Kudus memasang Raja Kolocokro untuk menihilkan semua kekuatan, kedikdayaan, dan kekuasaan bagi pihak yang berkonflik bila melewati pintu raja. Aryo Penangsang yang datang ke Sunan Kudus melewati pintu raja sehingga jabatannya lengser. Sementara Hadiwijaya melewati jalan yang lainnya. Dalam tafsir lain, pesan Sunan Kudus memasang raja adalah siapapun yang datang ke Menara Kudus untuk menanggalkan kepentingan duniawi, terutama jabatan dan kekuasaan. Pengurus komunitas Menara Kudus, Abdul Jalil mengatakan bahwa cerita tersebut bukanlah mitos karena ada datanya, peristiwanya, dan bukti raja. Sunan Kudus membuat Raja Kalacakra diletakkan di gerbang masuk Menara Kudus. Siapapun yang melewati akan kehilangan kadikdayan.
Diharapkan Hadiwijaya melewati raja itu, ternyata dia lewat jalan lain. Justru Haryo Penangsang yang lalai, dan melewati gerbang tersebut. Celaka dia setelahnya, lanjut Abdul Jalil seperti dikutip detik.com. Hingga saat ini, cerita itu masih terus berkembang, dilestarikan dan dikukuhkan. Banyak pejabat dan politisi yang kemudian tidak mau ambil resiko setelah datang ke Masjid Menara Kudus akan kehilangan pengaruh dan kekuasaannya. Apalagi mereka juga tidak tahu di pintu yang mana dulu Sunan Kudus memasang doa saktinya. Para pejabat yang memang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain, tanpa melewati pintu gerbang yang di Raja Kalacakra. Abdul Jalil memaparkan pesan dari Sunan Kudus dengan memasang Raja Kalacakra itu adalah agar siapapun yang datang ke Menara Kudus atau berziarah harus menanggalkan kepentingan duniawi, terutama kekuasaan. Sunan Kudus sendiri selama hidupnya selaku memberikan motivasi kepada para santrinya maupun warga umum untuk memegang pedoman hidup, Gus Jigang, akronim dari bagus, ngaji, dagang intelektual, spiritual, dan ekonomi. Itulah yang layak dipegang dan dicari dalam menjalani kehidupan.